Halo semuanya, selamat datang. Dalam analisis kali ini, kita akan membongkar sebuah fenomena yang sebenarnya terjadi tepat di ujung jari Anda setiap hari. Anda tahu, rutinitas simple seperti menggulir layar ponsel, menyukai, atau membagikan cuitan, itu semua secara fundamental sedang menulis ulang aturan main jurnalisme politik loh. Dulu, berita itu ibarat jalan satu arah. Tapi sekarang, sudah berubah jadi persimpangan yang luar biasa sibuk, bising, dan jujur saja kadang agak kacau. Jadi, mari kita selami bagaimana Anda, audiens digital, telah mengubah keseimbangan kekuasaan dalam lanskap media masa kini. Oke, mari kita lihat agenda paparan kita hari ini. Pertama, runtuhnya monopoli berita tradisional. Lalu kita akan membahas logika baru media sosial, dilanjutkan dengan perbandingan kasus yang sangat menarik antara Jerman dan Australia. Setelah itu kita akan masuk ke analisis jaringan dan interaksi, dan terakhir pergeseran kekuasaan di era digital. Kita mulai dari bagian pertama, runtuhnya monopoli berita tradisional. Selama puluhan tahun, ruang redaksi itu ibarat penjaga gerbang utama informasi kita. Tapi, monopoli itu sekarang sudah runtuh. Jadi, coba tanyakan pada diri Anda sendiri, siapa yang sebenarnya mengendalikan berita yang Anda konsumsi hari ini? Apakah masih sang pemimpin redaksi di kantor berita besar? Ataukah algoritma? Atau jangan-jangan justru Anda sendiri? Faktanya, setiap kali Anda berinteraksi di dunia digital, Anda secara aktif sedang menarik kekuasaan itu dari institusi besar ke tangan individu. Masuk ke bagian kedua, logika baru media sosial. Nah, ketika jurnalisme masuk ke media sosial, aturannya otomatis berubah mengikuti logika platform tersebut. Para ahli menyebut arena ini sebagai ruang ketiga. Coba bayangkan sebuah lapangan netral. Di sini, jurnalis, politisi, dan masyarakat biasa berkumpul. Tapi masalahnya, aturan main di sini bukan lagi kode etik redaksi yang kaku, melainkan sistem yang dibuat oleh platform teknologi itu sendiri. Jurnalis tiba-tiba dipaksa berbaur di ruang yang komunikasinya sangat cepat dan cair, sama sekali tanpa dinding pelindung dari institusi mereka. Jadi, poin krusialnya adalah, seperti yang sering diungkapkan para peneliti, mereka bertemu di medan yang tak biasa. Di medan tempur yang baru ini, seorang jurnalis tidak bisa lagi sekedar bersembunyi di balik nama besar perusahaannya. Mereka dituntut untuk tampil dan terlihat sebagai individu. Proses pembentukan agenda politik yang dulunya tertutup rapat di ruang rapat redaksi, kini dinegosiasikan secara terbuka, real time, tepat di depan mata Anda. Mari kita lanjut ke bagian ketiga, kasus Jerman versus Australia. Untuk melihat langsung bukti nyata pergeseran ini, mari kita lihat semacam uji A atau B berskala nasional pada tahun 2017. Perbedaannya benar-benar mendasar. Di Jerman, jurnalis politiknya rata-rata lebih senior, sistem media publik mereka sangat kuat, dan yang mengejutkan, tingkat pencarian berita lewat media sosial hanya 31%. Di sisi lain, Australia punya demografi jurnalis yang jauh lebih muda, lanskap medianya sangat terpusat pada beberapa perusahaan besar, dan 52% warganya menjadikan media sosial sebagai sumber berita utama. Latar belakang yang kontras inilah yang sangat menentukan bagaimana jurnalis di kedua negara bereaksi terhadap era digital. Perbedaan latar belakang tadi langsung terlihat jelas dari seberapa aktif mereka di dunia maya. Jurnalis politik Australia rata-rata mencuit lebih dari 4 kali dalam sehari. Sementara kolega mereka di Jerman bahkan tidak mencapai 2 cuitan per hari. Sepertinya jurnalis Australia memang jauh lebih agresif dan suka meramaikan lini massa ya. Sementara jurnalis Jerman lebih memilih menahan diri, sangat berhati-hati dan menjaga jarak dari keributan media sosial. Nah, apa yang benar-benar mengejutkan dari perilaku di Jerman adalah angka 62% ini. Ternyata hanya 10% kelompok elit jurnalis yang paling aktif yang mendominasi 62% dari total seluruh cuitan politik di sana. Sangat elitis bukan? Ini menunjukkan bahwa alih-alih melibatkan interaksi luas dari seluruh anggota redaksi, percakapan digital di Jerman justru hanya dikuasai oleh segelintir jurnalis bintang. Berbanding terbalik dengan Jerman, mari kita lihat skala di Australia. Jurnalis politik di sana menerima total 1,9 juta balasan dan retweets dari lebih dari 230.000 akun unik hanya dalam 1 tahun. Bayangan itu. Jerman hanya mencapai sepertiganya saja. Ini membuktikan secara mutlak bahwa jurnalis Australia beroperasi dalam lingkungan wacana yang sangat mengutamakan interaksi. Mereka tidak cuma melempar tautan berita, tapi mereka aktif memicu percakapan panjang dengan audiens. Bagian keempat, analisis jaringan dan interaksi. Data kuantitatif tadi mengarah pada temuan pemetaan jaringan yang sangat brilian. Coba perhatikan polanya. Jaringan pers di Jerman ini sangat terpusat, tapi sekaligus berjarak.
Para jurnalis di sana cenderung mengelompok dan hanya mengobrol dengan rekan dari institusi mereka sendiri. Jadi, jurnalis dari media A kebanyakan berinteraksi dengan sesama jurnalis media A. Ruang gema mereka sangat eksklusif, hanya berputar di antara sesama jurnalis, organisasi berita lain, dan para politisi elit. Singkatnya, jaringan di Jerman ini menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap konsep ruang ketiga. Mereka menolak untuk sepenuhnya ditarik ke dalam logika media sosial. Kekuasaan kelembagaan dunia lama dan loyalitas perusahaan masih dipertahankan dengan sangat kuat. Ya, mereka memang ada di platform modern, tapi mereka masih bermain murni dengan aturan jurnalistik tradisional yang kaku. Sekarang, mari beralih dan melihat bagaimana polanya terbentuk di Australia. Sangat kontras, bukan? Alih-alih terpecah menjadi kelompok-kelompok institusional yang tertutup, ini adalah satu jaringan raksasa yang saling terhubung dengan sangat rapat. Meskipun para jurnalis ini bekerja untuk jaringan media yang saling bersaing ketat, mereka secara terbuka berdiskusi satu sama lain tanpa mempedulikan batas-batas atau dinding perusahaan. Dan inilah bagian yang paling penting. Interaksi di Australia ini tumpah keluar dari gelembung institusi. Jurnalis di sana secara konsisten berinteraksi dan merespons warga digital biasa, orang-orang seperti Anda ditarik langsung ke pusat proses pembentukan agenda publik. Dalam model seperti ini, audiens sama sekali bukan lagi sekedar penonton pasif, melainkan peserta aktif yang ikut menegosiasikan berita politik setiap harinya. Dan kita sampai di bagian kelima, pergeseran kekuasaan era digital. Jadi, apa arti dari semua pemetaan ini bagi kita? Kesimpulannya sangat jelas. Monopoli lama sudah tamat. Kekuatan saat ini perlahan tapi pasti bergeser dari institusi media raksasa menuju ke masing-masing jurnalis sebagai individu dengan personal brand mereka sendiri. Dan karena arena interaksinya sangat terbuka, penentuan berita apa yang penting kini terjadi secara transparan di ruang publik. Anda tidak lagi sekedar membaca berita, partisipasi Anda, ketukan jari Anda, dan diskusi Anda secara krusial ikut menentukan arah liputan berita itu sendiri. Yang akhirnya meninggalkan kita pada satu pemikiran krusial untuk direnungkan. Saat tembok pelindung media tradisional perlahan memudar dan melebur ke dalam media sosial, mampukah integritas dan kualitas jurnalisme sejati bertahan di medan yang tak biasa ini? Atau jangan-jangan interaksi publik yang terbuka ini justru akan mendorong lahirnya jurnalisme yang jauh lebih baik dan transparan? Pilihan itu, ironisnya, kini berada di ujung jari audiens yang terus menggulir layar ponsel mereka. Terima kasih sudah bergabung dalam analisis yang mendalam ini. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa di paparan kita selanjutnya.